Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajiane suwali ikhlas. Dua pertemuan bahas masalah ikhlas, sakniki bahas syirik dan riya. Dalam lembaran pengen pirsani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'a al-mubiqat wa dzakaru minha asyirka billah was-sihra wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa akla malil yatim wa akla riba wa tawalliya aniz zahfi wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Muttafaqun alaih. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dono dosa sing werna 7 yang merusakkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan 7 dosa besar itu. 1, menyekutukan Allah, syirik, madano Allah ambek liyane. 2, sihir. 3, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Apa nak membunuh hak? Ada. Ini ku orang yang berdosa yang sanksinya harus dibunuh. Lah membunuh niki berhak. Berbapak termasuk wong zina muhson. Orang yang membunuh orang itu juga sanksinya harus dibunuh. Jadi membunuh dengan hak atau berdosa bersalah di mana hakim memutuskan hukumannya dibunuh, maka membunuh itu namanya membunuh bil hak. Nomor 4, makan harta anak yatim. Itu dosane gede. Orang yang makan harta anak yatim secara zulman, secara zalim, ini berarti makan api di dalam perutnya. Apa ada makan harta anak yatim yang tidak zalim? Oleh Bapak, saniki kathah banget lembaga-lembaga panti asuhan, terutama panti asuhan anak yatim. Maka dana sumbangan
ini adalah diperuntukkan anak yatim, maka berarti harta itu harta yatim. Lajeng wonten ingkang mengelola, wonten ingkang mengasuh, ingkang mengajar anak-anak yatim, kemudian diberi sekedar bisaroh dari harta yang dikumpulkan untuk anak yatim niki jenenge mboten zulman, iki bil ma'ruf, niki mboten zulman. Nomor 5, makan harta riba. Tak niki pun luar biasa riba. Kalau di satu daerah sudah merata perbuatan zina dan riba, maka berarti ahli daerah itu mempersiapkan diri mereka sendiri untuk menerima azab Allah. Nek napa negara kita iku azab terus, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung, boten enten lerene. Karena di negeri kita sudah marak namanya berzina, makan barang riba. Berpaling atau menghindar pada hari terjadi peperangan. Wong perang iku dibeat, dijanji, kemudian kok lari, maka berarti tidak sabar. Ini termasuk dosa besar. Yang ketujuh, menuduh zina kepada wanita-wanita mukminah yang telah bersuami dan menjaga diri dari perbuatan zina. Musonat iku wong sing wis duwe bojo, wonge wong mukmin, sesungguhnya tidak berzina, kemudian dituduh zina, dituduh zina. Berbapak saniki kuwadah banget namanya tuduhan zina, tuduhan zina. Padahal menuduh zina itu harus ada 4 saksi. Tanpa 4 saksi maka tidak diperkenankan menuduh zina. Berbapak sahabat Ibnu Abbas. Abbas niku paman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas niku asmane Abdullah bin Abbas. Berpendapat bahwa jumlah dosa besar itu ada 70. Macamnya dosa gede ku enten 70. Pendapat ini ada lebih mendekati kebenaran daripada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah dosa besar ada 7. Saniki Kanjeng Nabi kok nerangno 7. Adapun hadis yang menerangkan bahwa dosa besar itu ada 7 tidaklah bermaksud untuk membatasi jumlah dosa besar, akan tetapi hanya menunjukkan contoh-contoh dosa besar. Tikanya Nabi ndawuhno 7 itu bukan bermaksud menunjukkan bahwa jumlah dosa besar ada 7, mboten. Tapi Nabi menunjukkan contoh-contoh dosa besar.
Ndesne husnul khuluq. Husnul khuluq niku kawadah. Nek dihitung niku mboten saged. Saking akehe husnul khuluq. Tapi ketika Nabi ditanya ma huwa husnul khuluq, husnul khuluq niku napa? Nabi namung ndawaken 3 tok. 3. Nggih. Dawe Nabi nomor 1 nyambung sanak wong sing megot sanak. Nyambung sanak wong sing megot sanak. Antasila mangkoto aka. Nomor 2 ngowahi wong sing gak tau ngowahi. Antuk tiya man haromaka. Nomor 3 mengampuni orang yang mendolimi kamu. Anta huwa mandolamaka. Ini tidak berarti husnul khuluq ada 3 niki tok, mboten. Nabi hanya memberikan contoh. Contohnya husnul khuluq nomor 1 nyambung sanak dulur sing medhot pamiline. Nomor 2 maringi wong sing gak tau ngowehi. Nomor 3 memaaf orang yang berbuat zalim. Misami Gusti Allah nggih ndawuhna husnul khuluq 3 Hundil afwa, suka memaaf. Wa'mur bil urfi, mau memerintahkan masyarakat untuk berbuat kebajikan. Wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Niki Allah boten kok nangken jumlahi husnul khuluq hanya 3, boten. Tapi Allah memberi contoh. Semanten ugi Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang husnul khuluq, jawabane 1 bastul wajhi. Bastul wajhi ku praupane ajer, ramah. Wa badlun nada, suka menolong. Wa kaful adza, menahan diri jangan menyakiti orang lain. Semantun ugi niki Syekh Hasan Basri tidak membatasi jumlah husnul khuluq, tapi hanya sekedar memberikan contoh. Contohnya husnul khuluq. Semantun ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangno dosa gedhe enten 7 niki boten membatasi jumlah dosa besar. Nanging namung memberikan contoh-contoh. Sedangkan pendapat yang kuat alasannya juga diperkuat dengan dalil-dalil, ialah bahwasanya seseorang dianggap telah melakukan dosa besar apabila dosa itu diancam dengan sanksi berat di dunia, seperti membunuh. Membunuh niki enten ancaman berat sanksi di dunia. Orang membunuh dibunuh. Niku nek cara Al-Qur'an para bapak, wong siji dibunuh orang 15, baik itu ya yang merupakan sumber daripada
pembunuhan, artinya otaknya, atau yang menunjukkan, atau yang melakukan, atau yang membantu, jumlahnya 15, iku kabeh dibunuh 15. Sing aneh itu hukum Indonesia aneh, mateni wong sampai 10 dihukum 15 tahun, aneh. Para bapak, oleh Quran dibunuh semua, baik itu otaknya, yang memberi petunjuk, yang membantu, yang melakukan, itu semuanya dibunuh. Itu namanya ada ancaman sanksi berat di dunia, maka itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar lagi berzina. Zina niku ancaman sanksi dunia berat. Kalau zina itu ghairu muhsan, si gadis dengan si jejaka podo-podo sik sekolah berzina, itu namanya sanes zina muhsan. Bapak ikut disamblek ping 100 dibuang ke tempat yang sepi, buak nenoso kambangan, dibuang kemana. Bapak, Indonesia ku enak wae, enak wae, sampai meteng barang enak wae. Kalau zina muhsan niku zinanya orang yang sudah pernah nikah yang sah dan sudah merasakan, sudah pernah nikah yang sah, sudah pernah merasakan, kok selingkuh, iku dibunuh, diranjam, ditaleni neng lapangan. Masyarakat dipanggil suruh bawa batu gedene sak jempolan sikil, ora bareng kegeden, ora bareng kecilian. Nek kecilian terlalu lama matinya, kegeden kecepetan, di sak jempolan sikil. Ini orang berzina sak kabupaten situk wae dilaksakan itu, mesti tobat semua. Dicancang dengan alun-alun, banjur masyarakat suruh datang membawa batu sak gedene jempolan sikil, sawat notes tes sampai sak mate. Iki insyaallah sitok tok ya diberi sanksi, kabeh mesti tobat. Tapi nek dibina bar yang balik meneh. dibina balik maneh. Panjen iku enak wis enak oleh dhuwit pisan. Niku jenenge ada sanksi berat di dunia. Termasuk mencuri niku nggih dosa besar. Nggih, termasuk mencuri, yo jambret, yo begal ku padha ae. Nggih. Ajeng bongkar ATM nggih. Iki padha mawon. Ini kalau sampai batas-batas nisabnya piro, hanya 1/4 dinar. Kapane sak dinar saiki jenenge nilainya 2 juta. 1/4 dinar itu hanya 500.000. Wong mencuri 500.000, potong tangannya yang kanan, rasa di penjara, ngentekno duit negara kanggo mangan, potong tangane culno kono, nyolong maneh sikile sing kiwa, potong maneh, nyolong maneh tangane sing kiwa, potong lagi, muncul lagi kaki sing kanan, potong lagi, culno kono,
ora usah ngentekno dhuwit negara kanggo we mangan, we kesehatan, pembinaan nggih. Niku jenenge sanksi berat. Maka mencuri, jambret, nyopet, ngutil padha ae nggih. Begal padha mawon. Iku dosa besar. Lalu Bapak, atau dosa itu ada ancamannya di akhirat seperti siksa dan murka Allah. Siksa neraka, murka Allah. Atau dosa yang pelakunya dilaknat oleh lesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap dosa yang masuk dalam kategori tersebut adalah tergolong dosa-dosa besar. Laknatullah ala kuwadah. Bapak nek pengen pirsa jumlahe sampean buka kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Niku kuwadah laknatullah. Termasuk laknatullah atas orang laki-laki yang berhias wanita. Termasuk laknat Allah wanita yang berpakaian lelaki. Termasuk laknatullah laki-laki sing seneng ambek laki-laki. Termasuk laknatullah wong wedok seneng ambek wong wedok. Ku jumlahe kuwadah. Laknatullah. Baru Bapak iki termasuk dosa besar. Dosa besar itu tanda-tandanya satu, ada ancaman berat siksa di akhirat. Dua, ancaman sanksi berat di dunia. Dosa yang termasuk dilaknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, kita juga mengakui bahwa sebagian dari dosa besar itu ada yang lebih besar, melebihi dosa besar yang lain. Suatu contoh bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan dosa syirik ke dalam dosa besar. Pelakunya akan kekal di dalam neraka dan Allah tidak akan mengampuninya selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah taman waca iku ning lembaran yang paling atas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bapak niki Kanjeng Nabi menggolongkan yang paling besar adalah dosa syirik. Innahu may yusyrik billahi wa qad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Al-Maidah urutan surat kelima ayat 72.
Barang siapa yang syirik dengan Allah, maka diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Oh Bapak satu se faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi urutan surat 18 ayat 110. Ini barang siapa yang menghendaki bertemu Allah, artinya bertemu yang diridhoi, maka beramallah amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika beribadah jangan mensekutukan Allah dengan yang lain. Apa artinya? Bro Bapak, iku jenenge syirik asghar. Namanya syirik asghar. Ibadah ya salat, ya ngaji, tapi tidak khusus hanya karena Allah, juga karena yang lain ingin dipuji mertua, ingin dipuji masyarakat, ku jenenge yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ini namanya syirik asghar. Kanjeng Nabi mengke dawuh tentang syirik asghar. Para Bapak, syirik asghar niku riya. Syirik asghar niku mboten sampai nyopotno iman, tapi ndadekno amal tidak diterima. Kanjeng Nabi dawuh, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, qala ariya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku takuti atas kalian semua ialah syirik asghar. Itu paling aku takuti. Sahabat bertanya, apakah itu syirik asghar? Rasulullah menjawab, riya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazal ibad bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi'amalikum fangduru hal tajiduna indahum jazaa'a. Rawahu Ahmad min hadis Mahmud bin Lubaid marfu'an wa ibnu Abi Dunya wal Bayhaqi fi Zuhdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman pada hari di mana setiap hamba akan mendapatkan balasan amal perbuatan mereka masing-masing. Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang di mana kalian telah beramal karena mereka di dunia. Kemudian lihatlah apakah kalian akan menemukan imbalan di sisi orang-orang itu. Besok waktunya orang-orang menerima imbalan. Wong sing sholat oleh imbalan, wong sing poso oleh imbalan. Besok itu banyak pintu-pintu surga. Ada orang-orang yang selalu beramal istiqomah sholat duha,
masuklah lewat pintu duha. Ada orang-orang yang istiqomah sholatul lail, masuklah lewat pintu sholatul lail. Orang yang senang berpuasa suruh masuk lewat pintu, penuh banyak pintu-pintu surga. Ketika orang-orang menerima pembalasan itu, orang-orang riya didhawuhi Allah, kono-kono nang nggone wong sing mbok riyaki biyen. Awong biyen niku amal krana maratuwa, saiki mara ning maratuwamu, ana ganjarane apa ora? Biyen amal krana masyarakat, kono ning ngene masyarakat kono ana imbalane apa ora? Dawuh Kanjeng jenenge asyirkul asghar. Syirik asghar itu adalah riya. Qala Allah Ta'ala fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Fawailun, maka kecelakaan. Wong-wong kena kono ustadku nek maca fawailun moko utawi neraka wel. Neraka wel niku napa Pak Guru? Neraka wel niku neraka tapi es saking ademe sampai wel. Ngawur. Di wailun niku para bapak kecelakaan yang sangat hebat, kerugian yang sangat hebat. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai sak temene ya musallin, tapi nek budal dagang gowo hasil bumi dari daerahnya, budal neng pasar jam 2 bengi, jam 12 bengi subuh gak salat, duhur gak salat, baru pulang nanti salat asar, subuh ambek duhur dijamak ambek asar. Wong pinuju mantu ibu-ibu repot neng pawon, maghrib gak salat, isya gak salat, ngusalati bengi terawih. Itu namanya lalai dengan sholatnya. Itu kecelakaan besar. Bapak, kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itu adalah orang syariat. Orang-orang thariqat kecelakaan, artinya tidak bisa sampai kepada maksud bila mana sholatnya sholat aktif jamaah juga, tapi hatinya lalai ingat Allah. Wis awake dhewe eling Allah gak nek salat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ada Allah. Aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah aku, tegakkanlah sholat untuk ingat aku. Bapak, dikandakno wong ahli tasawuf, asy-syari'atu bila haqiqatin atilah, wal haqiqatu bila syari'atin batilah.
Syariat dengan hakikat harus selalu sambung, harus selalu saling mendukung. Karena nglakoni syariat, aqimi sholata, tegakkanlah sholat, itu syariat. Artinya apa? Tegakkan sholat, rukune sing jelas, syarate sing jangkep. Syarate sempurna, rukune sempurna, itu namanya aqimi sholat. Lidzikri, ingat Allah, itu hakikat salat. Hakikat salat itu ingat Allah. Nek syariate rukune ambek syarate tok sempurna tapi enggak ingat Allah, iku jenenge syariat tanpa hakikat, kosong, melompong, salate kosong. Nggih. Iki termasuk nggih, an sholatihim sahun, termasuk an sholatihim sahun. Tapi bukan kecelakaan mengakibatkan siksa yang besar, bukan, tapi nggak akan bisa diterima. Para bapak, nggak bisa sampai kepada tujuan wusul Allah. Para bapak, hanya hakikat tok, eling tok ning Gusti Allah, tapi gatik syarat rukun. Iki jenenge agama kebatinan, agama semar, agama sabto dharma. Nggih. Ana ngarani dharma gandul, ana sing ngarani gandule Pak Dharma. Dibatin tok. Itu jenenge hanya ada hakikat tanpa syariat. Syariat rukune sempurna, syaratnya sempurna, tapi hatinya enggak ingat Allah. Itu yang dinilai hanya yang ingat. Jadi ketika kita sembahyang, ini lamanya berapa menit, yang ingat Allah berapa menit, yang ingat itulah yang dapat imbalan dari Allah. Yang tidak ingat itu nggak akan dapat imbalan dari Allah. Apa sholat sah? Kalau sak rukunnya itu genep sempurna sah. Tentang yang diterima Allah beda. Apa yang diingat di dalam sholatnya, itulah yang dapat imbalan. Para bapak, iki termasuk nopo? Wong-wong sing lali di dalam sholatnya. Terus alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Boten purun menolong seseorang dengan barang-barang yang berguna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yasir minaria syirkun. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Jarir wa Tabarani wal Hakim wa sahhahahu min hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sedikit saja riya itu syirik. Sedikit saja riya itu namanya syirik. Artinya syirik khafi atau syirik asghar. Global ini syirik asghar tidak berakibat coploknya iman, tapi berakibat tidak diterimanya amal. Loh Bapak,
Kanjeng Nabi dawuh, man shoma yurai faqad asyraka wa man shala yurai faqad asyraka wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Barang siapa yang poso riya itu berarti syirik. Barang siapa yang sholat riya maka berarti syirik. Barang siapa sedekah riya berarti syirik. Itu semuanya adalah syirik asghar. Syirik asghar. Para bapak, wong sing riya besok iku susah. Warawa Adiyu benu Hatim At-Ta'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yu'maru bi fi'amin ay jama'atin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah. Hatta idza danau minha wastanshaku raihataha wa nadharu ila kusuriha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha nudu anisrifuhum anha fa innahum la nasiba lahum fiha fayarji'una bi hasratin wa nadamatin ma raja'al awwalun wal akhirun bi misliha wa yaquluna rabbana law adkhaltana nara qabla an turiyana ma araitana min sawabi ma a'datta li aulaika kana ahwana alaina fayaqulullahu ta'ala dzalika ma aradtu bikum kuntum idza khalautum barastumuni bil adhaib wa idza laqitumun nasa laqitumuhum mukhbitina turaunan nasa bi a'malikum khilafa ma tu'tuni min qulubikum hibtuhumun nasa walam tahabuni wa ajratumun nasa walam tujilluni wa taraktumun nasa walam tatruku li yakni li ajrin nas fal yauma udi kukum ali ma'ikobi ma'ama haram tukum min jazili tawabi rawahu at-Tabarani fil kabir. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat ada beberapa kelompok manusia yang diperintahkan menuju surga. Setelah mereka mendekati surga dan telah mencium aroma surga serta melihat istana-istana surga dan segala sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah untuk ahli surga, kemudian ada panggilan, keluarkan mereka dari surga, karena tidak ada satupun bagian bagi mereka di dalam surga. Kemudian mereka keluar
dengan rasa sedih dan penyesalan, di mana tak seorang pun dari orang-orang awal dan akhir yang kembali dengan membawa kesedihan dan penyesalan seperti itu. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, seandainya Engkau langsung memasukkan kami ke dalam neraka sebelum memperlihatkan kepada kami tentang imbalan amal yang telah Engkau persiapkan untuk para kekasih-Mu, niscaya hal itu adalah lebih ringan bagi kami. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, demikian itulah yang memang aku kehendaki untuk kalian, karena dahulu apabila kalian berada dalam tempat yang sunyi, kalian memperlihatkan kepadaku perbuatan dosa-dosa yang besar, dan apabila bertemu dengan masyarakat, kalian menempatkan diri kalian sebagai orang yang rendah hati, andap asor. Kalian hanya memamerkan amal-amal kalian kepada masyarakat, berbeda dengan apa yang kalian berikan kepadaku dari hati kalian. Kalian takut kepada masyarakat dan tidak takut kepadaku. Kalian mengagungkan masyarakat dan tidak mengagungkan aku. Kalian meninggalkan sesuatu karena masyarakat, bukan karena aku. Maka pada hari ini rasakanlah pedihnya siksaku, dan kalian juga aku halang-halangi untuk memperoleh pahalaku yang besar. Oh Bapak, enggak nek kondur, nek pengen niki enten buku syirik waria sing kalih lare-lare disiapaken teng ngajeng. Saking Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah lil muroi salasu alamatin yaksilu idza kana wahdah wa yansutu idza kana ma'an nas wa yazidu fil amal idza usniya alaihi wa yankusu idza dumma bihi. Oh, digrayai awake dhewe. Sayyidina Ali ku dawuh, wong sing riya iku tandane ana telu. Nomor siji, ngerasa aras-arasen nek ibadah ijen. Aras-arasen. Nggih. Salat bengi aras-arasen nek ijen. Kapane malam Jumat bareng-bareng sholatul lail. Ki para bapak sregep bareng-bareng, tapi nek ijen ning omah apa ya ngono iku. Padha ambek nek kumpul kancane. Nggih. Dadi nek ijen niku aras-arasen. Kapane salat ning omah apa ya wiridan kaya neng masjid. Kapane sembayang ning omah apa ya maca-maca kaya sing diwaca nalikane ning masjid. Dadi kapane ijen kok aras-arasen. Amal iki aras-aras. Tapi nek mung kumpul wong akeh giyat. Nggih. Wa nusutu idza kana ma'an nas, nek bareng wong akeh giat. Tapi nek ijen aras-arasen. Banjur nomor telu nek dipuji nambahi. Wah, sampean iki loman ya. Mari dilem nek wehi tambah. Nek dipaido nek wehi disuduh. Begitu pula
dilem poso, wah tambah poso tuh dipaidu disuduk. Itu tandane telu. Nomor siji adalah males jika sendirian. Dua, semangat jika berkumpul dengan yang lain. Tiga, menambah jika dipuji, mengurangi jika dicela. Qala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, tarkul amal li ajli nas riya wal amal li ajli nas syirik wal ikhlas ayu afiyakallah minhuma. Aku gak budal ngaji aku. Apa gak budal? Lah piye aku nek aktif ngaji malam Selasa, aku dipuji-puji mbek wong. Wis aku tak gak aktif cek gak dipuji. Itulah namanya riya. Aku tak ngaji sing sregep cek dipuji mbek yai. Iku namanya syirik. Para bapak, ikhlas jika diselamatkan dari keduanya. Hati Fudail bin Iyad, ya, para bapak, Fudail bin Iyad, niku gadah guru, gurune jenenge Sufyan As-Tsauri. Fudail bin Iyad punya guru namanya Sufyan As-Tsauri. Fudail bin Iyad nyeritakno Sufyan. Sufyan As-Tsauri cerita, aku ngelakone haji. Waktu aku haji petuk wong lanang. Wong lanangku nalikane melangkahkan kaki, demi langkah, waktu tawaf, waktu sa'i juga di Arafah. Itu yang dibaca hanya sholawat. Di dungane tawaf ora diwaca, dungane sa'i ora diwaca, doa di Arafah juga tidak dibaca. Yang dibaca hanya sholawat, sholawat, sholawat dan sholawat. Akhirnya tak takoni dawe Sufyan As-Tsauri, saudaraku, aku melihat kamu langkah demi langkah, baik di Arafah, waktu tawaf, waktu sa'i, yang kamu baca kok hanya sholawat. Padahal likuli makanin amal, tiap tempat ada amal tersendiri. Di Arafah ada amal tersendiri, nenggone waktu tawaf ada amal tersendiri, sa'i ada bacaan tersendiri. Kamu kok hanya sholawat? Apa kamu punya kisah? Anda itu siapa? Sufyan As-Tsauri. Jika bukan Sufyan As-Tsauri yang tanya, pasti tidak saya jawab. Karena Anda Sufyan As-Tsauri orang yang gharib. Aku jawab, aku punya kisah. Ketika aku haji bersama ayahku, di tengah-tengah perjalanan di satu tempat ayahku sakit. Aku berusaha untuk pengobatan, untuk penyembuhan, namun tidak berhasil. Terpaksa ayahku meninggal. Kemudian langsung ayahku saya tutup dengan sarung. Aku bingung bagaimana minta tolong kepada seseorang. Setelah aku bingung, saya buka lagi sarung itu.
Ternyata wajah ayahku menghitam dan wajahnya ganti wajah khimar. Aku tambah bingung. Bagaimana aku memberitahu pada kawan-kawan kalau kondisi ayahku seperti ini? Bingung. Saya hanya menangis dan menangis. Akhirnya saya tertidur. Ketika saya tertidur, saya bermimpi ketemu seorang laki-laki yang tampan, yang ganteng. Tidak ada laki-laki yang ganteng seperti ini. Bajunya bersih, tidak ada orang yang sebersih ini pakaiannya. Aromanya harum, tidak pernah aku menemukan orang yang aromanya seharum ini. Kemudian laki-laki itu membuka wajah ayahku seraya diusapnya. Kemudian ayahku wajahnya padang mencorong seperti bulan purnama. Wajahnya berganti wajah manusia, tidak seperti wajah himar. Kemudian aku gandoli selendangnya. Anda itu siapa? Anda itu siapa? Aku adalah Muhammad Rasulullah Al-Mustafa, nabimu. Bagaimana ceritanya ayah? Ayahmu itu orang yang keterlaluan ngelakoni dosa. Orang yang keterlaluan ngelakoni dosa. Dalam riwayat yang lain, ayahmu suka makan barang riba. Orang yang makan barang riba itu besok wajahnya diganti wajah khimar, baik itu di dunia atau di akhirat. Ayahmu diganti khimar di dunia. Nah, kemudian kok kamu ya mengusap wajah ayahku? Ketika ayahmu terkena sakit, itu mohon pertolongan kepada aku. Kemudian aku mohonkan syafaat kepada Allah. Allah memberikan syafaat kepadamu. Karena apa? Karena ayahmu setiap akan tidur membaca sholawat 100 kali. Ya. Setiap akan tidur membaca sholawat 100 kali. Itu artinya orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi akan dapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Nanti di akhirat juga akan dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, setiap kita mengaji, kita usahakan selawatan dulu. Sholawat, sholawat, dan sholawat. Barangkali dengan sholawat ini dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu kita diberi ilmu yang manfaat barokah. Makanya jangan lupa sholawat, sholawat ketika akan mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, alamun alaik, ya Rafi'asa ni wadaraji, akfata ya jiratal alamin. Dewa karami Arya iku monggo artine nurut pendapat Syekh Ali Jaizi.
ibadah pengen diperhatike dene manungsa padha makhluke manungsa padha makhluke kang tujuane pengen ngasilake puji lan pangkat uga bandane kudu gedhe munggo hukune ora diterima taat amale terima taat amal krana makhluk syirik arane tinggal krana makhluk riya arane iku dawuhe sufi funde bin iyad iku asmane iku poso kono riya syirik arane salat kono riya syirik arane sedekah riya syirik arane Allah kakersa nerima amale kakersa nerima amale tembung syirik iku maksude miturut dawuh saking Nabi iku syirik asghar utawa khafi tegese riya jangan tilali jangan tilali tandane riya daluwenane iku dawuhe baginda Ali aras nalika dhewe kiyat nalika akeh kancane kiyat nalika akeh kancane nomor telune nambah amale waktu dipuji dene kancane uga nyuda marang amale waktu diwada dene liyane waktu diwada dene liyane
pengen ketemu ing pangerane kudu amal saleh uga ora syirik ing ing dalem amal lan ibadah lan ibadah dosa warna pitu kumbahayane Nabi Muhammad perintah nadai nomor siji syirik ing pangerane nyeker wong liya nomor loro nyeker wong liya nomor mateni mukmin nomor telune mangan pondo yatim nomor papate mangan pondo ripo nomor limane ninggal medan perang nomor naname ninggal medan perang nomor naname nomor pitunyono zina wong estri kang iman uga duwe suami kang tansah bisa menjaga diri saking perilaku Allah lan keji saking perilaku Allah dosa pitu mau iku contone dosa kang gedhe munggo hukume kabeh wong Islam aja nglakoni supaya aman sawuse mati supaya aman sawuse mati duh para kanca pada ngerti ya cerek iku dosa ganti sepura dene liyane Allah ngapura lamun malam nyuwun sepura lamun gelam nyuwun sepura ya Rasulullah ya Rafi Asyah Fataya jiratal alamin ya uailanju diwal karomi ya uailanju diwal
Ya Rasulullah alamun alaih ya Rafi asani wa daraji adfata ya jiratal alami ya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Tentang Al-Ikhlas ingkang kula waos Selasa kapengker iku mun enten buku saku Al-Ikhlas syirik waria kados niku sing kula waca. Niki enten satu sing kula dereng kula terangno. Hadis Abu Hurairah sing nerangno pertama kali orang yang dihisab itu 3 orang. 1 orang yang mati syahid di medan perang. 2 orang yang loman dermawan. 3 orang yang hafal Quran yang mengajar.
itu kesemuanya diseretkan neraka, mati syahid di medan perang. Orang yang dermawan mendanai semua perjuangan Islam. Ketiga orang yang hafal Quran, yang mengajar, ketiga-tiganya diseretkan neraka karena tidak bertujuan Allah, namun ingin dipuji oleh manusia. Niki termasuk nggih tengene buku niki wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.